Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan sharing, kita akan belajar bagaimana cara untuk mengimpor format naskah soal yang telah kita buat dalam format Excel ke dalam aplikasi BSmart. Jadi kita akan melaksanakannya pada ujian semester genap online. Jadi full online. Jadi aplikasinya sudah diintegrasikan pada website sman1nusa.sch.id pada subdomain US Genap. Jadi alamatnya US Genap seperti yang pernah kita buat, US Genap .sman1nusa.sch, ini sudah ada .sch.id garis miring panel garis miring page, enter. Maka langsung menuju kepada aplikasi dashboard. Di dashboard untuk aplikasi BSmart ini masuk dengan username Bapak dan Ibu semua. Jadi username nama Bapak Ibu, kemudian kalau yang belum diganti password itu tahun lahir, format 4 angka, 19 berapa gitu, 19, kemudian bulan, baru tanggal lahir. Jadi saya ulangi, untuk password formatnya tanggal lahir 4 angka, tahun lahir 4 angka, kemudian bulan lahir, baru tanggal lahir. Tadi masukkan, klik guru untuk akun guru, kemudian masuk. Ya, ini kemarin sudah kita pelajari bersama. Nah, untuk mengimpor naskah soal yang telah kita buat, masuk kepada bank soal. Ini mengingatkan kembali, masuk pada tab bank soal, kemudian subtab bank soal. Ya, kemarin sudah saya buat. Ya, sudah saya buat bank soalnya. Ini. Ya, bank soalnya. Kalau misalnya belum, kita ulangi lagi. Kita hapus saja. Kita ulangi lagi. Buat bank soal baru. Kode sekolah ini NPSN, biarkan saja. Kemudian mata pelajaran, pilih mata pelajaran Bapak dan Ibu. Kalau mata pelajaran peminatan, pilih yang peminatan di sini. Kalau yang lintas minat, pilih yang lintas minat. Kodenya dilambangkan dengan LM, lintas minat. Yang peminatan dilambangkan dengan N. Jadi misalnya biologi, tingkatannya SMA, jurusannya pakai semua tidak masalah. Jadi supaya nanti siapa tahu ada yang kalau mau spesifik langsung IPA juga tidak masalah. Kemudian kelasnya. Nah, kelasnya ini saya ulangi kembali, spesifik misalnya kelas 10 IPA 1. Karena nanti kita buat per kelas. Bank soalnya per kelas, tidak bisa seperti yang kemarin kita laksanakan. Jika kita mengajar kelas paralel, kita bisa membuat satu bank soal. Karena ini full online, jadi Bapak dan Ibu wajib membuat bank soal sejumlah kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Kode bank soal ini masukkan dengan nama yang spesifik, misalnya bio garis datar 10, misalnya kelas 10, kemudian IPA 1. Kalau misalnya supaya mempermudah pencarian, mau tulis nama Bapak dan Ibu juga tidak masalah, misalnya Muji atau siapa. Kemudian opsi jawaban ada 5, A sampai E, pilihan ganda 40 nomor. Ini disesuaikan dengan jumlah soal Bapak dan Ibu. Kalau misalnya IPA dan eksakta itu 40 nomor, untuk PKN, Budi Pekerti, Agama, dan IPS itu 50 nomor. Bobot soalnya karena kita menggunakan semua pilihan ganda, artinya 100% dari pilihan ganda. Untuk esai dan bobot esai abaikan saja. Kemudian buat bank soal.
Nah, sudah ada buat bang soal baru, sukses dibuat, tutup kalau sudah selesai. Nanti akan muncul ini bang soal, sama seperti kemarin. Nah, mengimpornya dengan mengklik logo awan ini, cloud yang warna orange ini. Kemudian kita klik. Di sini ada choose file. Kita harus memilih mengambil impor naskah soal format Excel yang kemarin telah kita buat. Misalnya kita ambil kemarin itu ada di download. Nah, ini bio ini. Nah, saya sudah buat kemarin. Simpan di sini bio X genap IPA 1 sampai 3 misal. Ya. Ini contoh saja. Open. Kemudian klik impor. Nah, progresnya sini komplit, sudah selesai. Jumlah soal ada 40 nomor. Kemarin yang sudah saya buat video pembuatannya ada pada YouTube saya. Silakan dicari. Kemudian setelah sampai di sini, ini belum selesai. Kita harus mengupload file pendukung soal. Karena kita menggunakan soal berupa gambar, maka kita harus kita upload file gambarnya. Kalau Bapak dan Ibu menyertakan file audio atau video, berarti harus juga memasukkan file audio atau videonya. Jadi yang didukung itu MP3 atau WAV, MP4 AVI, JPEG, PNG, GIF, dan PDF. Oke, kemudian pilih choose file. Nah, choose file kemarin, kalau saya itu menyimpannya pada pictures. Nah, tergantung Bapak dan Ibu waktu mengcut soal dengan menggunakan sniping tool itu nyimpannya di mana. Nah, nyimpannya di mana? Diambil saja di mana. Nah, ini contoh soal yang kemarin saya ambil gambarnya. Ada 2 nomor. Ini dan ini. Jadi ada 2 nomor untuk 40 yang saya gandakan cuma ini. Seharusnya Bapak dan Ibu mempunyai gambar sejumlah soal yang Bapak Ibu buat. Misalnya 40 naskah, 40 nomor soal, berarti jumlah gambarnya juga ada 40. Saya yakin Bapak dan Ibu masih mengingatnya. Kemudian setelah dipilih, sedikit mengingatkan, karena ini sifatnya gambar berupa file yang besar, banyak kalau dikalikan dengan jumlah KB-nya akan menghasilkan jumlah file yang besar, maka saya sarankan tidak menguploadnya sekaligus, tetapi memotong-motong, misalnya dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 dulu, supaya sistem tidak crash. Nanti kalau crash maka akan kacau sendiri. Lebih baik pelan-pelan, aman, daripada langsung banyak-banyak tapi nanti bisa jadi crash. Jadi mungkin uploadnya 55 nomor. Jadi misalnya ada 40 nomor, artinya ada 8 kali upload. Nah, mungkin seperti itu. Hanya mengingatkan kembali. Yang jelas harus ada semua gambar soal kita harus terupload. Kalau tidak, nanti yang terjadi soalnya tidak akan muncul di pas ujian, pada waktu ujian. Nah, ini progresnya. Nah, ini 2 saja. Ini memakan waktu yang lumayan. 2, apalagi kalau misalnya kita paksakan 40 atau 50 nomor sekaligus. Alangkah lebih baiknya kalau kita menguploadnya sedikit-sedikit, makin sedikit makin bagus sebenarnya, 55 nomor seperti itu. Jadi kita tunggu sampai naskah soalnya semua selesai diupload. Nah, kalau selesai diupload, nanti akan muncul di sini naskah soal gambarnya yang telah kita upload. Jadi masih lama. Ini hanya 2. Ya, bayangkan aja kalau misalnya ini sampai 50, kebayang lamanya untuk mengupload file pendukung, terlebih untuk file pendukung berupa
suara atau video yang satu filenya itu bisa sampai lebih dari 1 sampai 2 mega. Nah, ini sudah selesai terupload, hanya 2 nomor, tapi lamanya lumayan. Nah, kalau sudah seperti itu, kita harus cek bank soal kita. Apakah sudah bisa menampilkan soal atau tidak. Cara ngeceknya, kita masuk ke subtab bank soal tadi, kemudian pilih ini, print. Nah, biasanya jika tampilan laptop Bapak dan Ibu guru kecil, biasanya kalau tampilannya besar seperti ini, nanti dia tidak kelihatan. Dikecilkan saja. Cara ngecilkan tampilan seperti ini dengan mengklik Ctrl dan minus. Nah, Ctrl dan minus itu bisa mengecilkan tampilan web browser kita. Tampilannya menjadi lebih kecil. Nah, klik tanda printer ini, ngecetak ini. Nah, seperti ini. Ini adalah Nah, soalnya akan terulang terus karena memang saya mengkopinya kemarin. Format impornya itu mengulang semua soal, yang seharusnya itu tiap nomor soalnya berbeda. Jadi kemarin seperti itu. Ini filenya. Jadi semua nomor 1, nomor 2 itu saya hanya mengcopy 2 nomor karena ini contoh saja. Jadi kalau seharusnya Bapak dan Ibu nanti sejumlah gambarnya itu sejumlah nomor soal yang Bapak Ibu buat. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah muncul tampilan seperti ini, artinya tidak ada yang soal yang terlewat, artinya soal kita sudah siap diujikan. Nah, ini. Oke. Artinya soal kita sudah siap untuk diujikan. Sini namanya, saya uploadnya tanggal 30 Mei. Soalnya seperti ini. Nah, kembali ke bank soal. Karena ini soalnya pun online, maka Bapak dan Ibu harus membuatnya sejumlah kelas dan Bapak yang Ibu ajarkan. Misalnya saya mau ujikan ini ke 5 kelas IPA 1 sampai IPA 4 plus 1 lintas minat, maka yang harus diajukan ini tadi untuk beberapa teman tidak bisa. Mudah-mudahan kita klik ini bisa ya. Nah, ini bisa, berarti kita duplikat. Kalau duplikat ini bisa, berarti kita tinggal ganti kelasnya. Tadi IPA 1 sudah. Berarti kita tinggal ganti ke IPA 2. 10 IPA 2. Di sini kita tuliskan 10 IPA 2. Di sini 10 IPA 2. Soalnya sama. Nah, seperti ini, copy bank soal. Oh, berarti tidak bisa. Sama seperti yang tadi. Nah, kalau kasusnya seperti ini tidak bisa, berarti Bapak dan Ibu harus buat seperti kasus yang pertama. Seperti bank soal yang pertama. Jadi buat di sini, buat bank soal baru. Buat bank soal baru. Kemudian pilih mata pelajarannya, jurusannya mau semua, mau IPA saja langsung bisa. Kelasnya pilih IPA 2. Buat kode bank soalnya kita ambil ini, kemudian kita ganti satunya menjadi IPA 2. Karena bank soal itu tidak boleh sama namanya. Jadi harus ada yang spesifik. Tadi IPA 1, sekarang IPA 2. Pilihan ganda, jumlah nomor yang 40, bobot soalnya 100. Nah, kalau sudah, buat bank soal. Bank soal sukses dibuat. Kalau sudah seperti itu, artinya kita sudah punya
Mana dia tadi? Harusnya sudah ada tadi. Oh, nggak mau dia. Kita ulangi aja buat bang soal baru. Biologi. Misalnya biologi 10 IPA 2. Nah, misalnya ini soalnya 40 100 buat bang soal. Ini kok udah muncul? Ah, ini muncul dia. Biologi. Oh, berarti dari kasusnya kita harus menuliskan namanya, tidak bisa memilih untuk kode bank soal. Ya. Jadi kita harus tuliskan ulang tadi namanya, nama kode bank soalnya. Nah, untuk yang seperti ini, karena ini soalnya sama, berarti kita langsung mengambil format naskah soalnya tadi. Nah, sama tadi, ini bisa kita gunakan berulang-ulang sepanjang soalnya sama. Sepanjang soalnya sama. Template naskah soal ini bisa kita gunakan ke sejumlah kelas yang mau kita ujikan sepanjang soalnya sama. Open, kemudian import 40. 40. Nah, untuk yang soal yang ini, yang bang soal yang kedua ini, kita nggak perlu lagi menginput, memasukkan file pendukung soal, karena file pendukung sudah masuk, kita tinggal cek saja. Untuk yang biologi IPA 2 apakah sudah bisa terlihat? Nah, bisa, karena kita menggunakan format naskah soal yang sama. Nah, begitu seterusnya sampai semua soal yang menggunakan format soal ini kita buat. Jadi misalnya kalau saya ini mengajarnya IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4 plus IPS 2, berarti saya buat sejumlah itu. Jadi misalnya untuk IPS 2, saya pilih ke lintas minat biologi. Nah, ini IPS-nya IPS 2, kita cari IPS 2. 10 IS 2. Ini tunggu dulu, 10 jangan sampai salah. 10 S2 itu tadi 11. 10 S2 kode bank soalnya misalnya biologi lintas minat LM garis datar 10 IPS 2. Opsinya 5, di pilihan gandanya 40, bobotnya 100. Tadi yang ini saya maksudkan harus ditulis. Buat bank soal, membuat soal selesai, sukses. Nah, ini sudah ada lintas minat. Nah, karena IPS ini menggunakan soal yang sama, berarti kita harus masukkan juga format tadi. Nah, sama, kita gunakan format yang template Excel yang sama dengan yang IPA. Masukkan, baru impor. Soal yang selesai diimpor ada 40. Nah, seperti itu, sama seperti yang IPA 2 tadi, kita nggak perlu masukkan file pendukungnya, kita langsung lihat saja. Kalau sudah terlihat seperti ini, berarti naskah soal sudah bisa diujikan. Nah, mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.